Assalamualaikum Aisyah. Kembali lagi ya sama Kak Muti sambil menunggu yang lain. Kita sambil mulai aja ya untuk pembelajaran kali ini di pengetahuan kuantitatif bersama Kak Muti. Aisyah, suara Kak Muti bisa terdengar jelas? Oke, sip. Kita langsung mulai aja ya. Mari kita buka dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Berarti kalau Aisyah itu dah, berapa hari lagi nih Aisyah? Aisyah tanggal, berarti sebentar ya. Tanggal berapa UTBK-nya? Aisyah tanggal 25 ya. Berarti 2 hari lagi. Berarti Aisyah berarti 25 tuh hari Sabtu. Aisyah kebagian hari Sabtu. 23 Kamis 24. Oh, Sabtu juga ada UTBK ya? Kirain sampai Jumat saja. Semangat ya Aisyah, semoga lancar dimudahkan amin. Mari kita mari kita mulai untuk hari ini melanjutkan pembahasan pengetahuan kuantitatif. Oke, PK. Nah, oke, kemarin terakhir kita sudah membahas ini ya. Ini ada tentang permutasi. Terakhir itu kemarin kita bahas ini. Nah, sekarang coba kita move ke sini ya. Mari kita move ke pembahasan atau soal selanjutnya. Di sini katanya, wait, kita kunci dulu. Sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga ABC yang siku-sikunya di B. Segitiga ABC tersebut berada di dalam lingkaran dengan ketiga titik sudutnya menyentuh lingkaran tersebut seperti pada gambar ya. Jadi ada segitiga siku-siku dan ada lingkarannya. Segitiganya dalam lingkaran. Besar sudut ACB itu 30 derajat sesuai di gambarnya 30 derajat. Dan luas lingkaran tersebut adalah 100 pi, satuan luas. Maka luas segitiga ABC tersebut adalah berapa satuan luas? Oke. Yang diketahui di sini apa aja nih? Sudut ACB, luas, sama luas lingkarannya. Yang pertama harus kita cari adalah berapa nih jari-jari dan juga diameternya. Langkah pertama kita harus mencari jari-jari dan diameter lingkarannya. Seperti yang sudah kita tahu di sini ada informasinya, ada luas ya. Jadi kita bisa mencari jari-jari dan diameter itu dari informasi luas yang ada. Luas lingkaran itu kan apa? PR kuadrat kan? PR kuadrat. Luas lingkarannya tadi 100 pi. 100 pi itu berarti sama dengan PR kuadrat. Maka bisa kita coret si pi-nya. Sisanya adalah 100 itu sama dengan R kuadrat. Maka R-nya berapa? KR-nya adalah akar dari 100. Berapa akar dari 100? Adalah plus minus. Berapa kali berapa hasilnya 100? 10. Itu jari-jarinya.
Sebenarnya kan plus minus 10 ya, tapi biasanya kalau misalnya, tapi di jari-jari itu kan nggak ada yang minus. Ya, jari-jari itu nggak ada yang minus. Jadi, R yang kita ambil adalah sama dengan 10 plus 10. Jadi, R-nya sama dengan 10. Maka diameternya berapa? Diameter kan 2 kalinya dari jari-jari ya. Diameternya berarti 2 kali 10, yaitu 20 cm. Itu diameternya. Nah, terus yang harus kita pahami adalah posisi segitiga dalam lingkarannya itu sebagai apa? Nah, dalam di konteks ini, ketika kita menemukan kalau ada sebuah segitiga siku-siku itu ada dalam lingkaran, ini semua titik sudut dari A, B, C-nya, ya, titik sudut A, B, C itu menyentuh ke lingkarannya, maka besarnya sisi miring ini atau AC, sisi miring AC itu adalah diameternya. Sisi miring itu sama dengan diameternya. Ingat, konsepnya adalah ketika ada suatu segitiga siku-siku berada dalam lingkaran dan semua titik sudut dari segitiga tersebut itu menyentuh ke lingkaran, maka dapat dipastikan kalau besar sisi miringnya adalah sama dengan diameternya. Artinya, sisi miring di sini adalah AC, itu besarnya sama dengan 20, sesuai dengan diameternya. Oke, AC itu sama dengan 20. Oke, yang kita cari adalah luas segitiganya. Kita sudah tahu nih sisi miringnya 20. Berarti apa informasi yang bisa kita dapat dari sini? Dengan kita punya informasi tambahan kalau besar sudut BCA atau ACB itu 30 derajat. Apa nih? Sisi miring yang diketahui berarti pakai trigonometri. Trigonometri dari sudut 30 derajat. Kita kalau mau mencari CB dan AB itu dengan cara apa? Bisa dengan salah satunya dengan sin, dengan cos juga kan. Berarti kalau misalnya mencari sin dari 30 berarti. Sin itu apa? Sin demi, berarti depan per miring. Depannya apa? Depan dari sudut 30 derajat ini adalah AB. Maka sin 30 adalah AB per sin demi, artinya per miringnya, per AC-nya. Berapa hasilnya? Sin 30 itu berapa adik-adik? Sin 30 itu kan hasilnya setengah. Di 1/2 itu sama dengan AB itu yang kita cari. AC itu adalah sisi miring, yaitu 20. Maka AB-nya berapa? AB-nya adalah, ini kan menjadi 2AB sama dengan 20 ya. Maka AB-nya adalah 20 bagi 2, yaitu 10. Ketemu deh AB-nya 10. 10. Terus BC-nya. BC bisa kita tahu dari BC. BC berarti kan hubungannya dengan sisi samping ya. Berarti kita harus pakai cos 30. Cos 30 adalah cos sami, samping per miring. Sampingnya adalah BC per AC. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Sama dengan BC per AC-nya tadi 20. Maka ini adalah jadi 2BC sama dengan 20 akar 3. Maka BC adalah 20 akar 3 bagi 2, 10 akar 3. Yang ditanyakan luas segitiga. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah apa di sini? Alasnya adalah si BC. Tingginya adalah si AB. Maka kita masukin setengah dikali BC-nya berapa? 10 akar 3 dikali AB-nya 10. Bagi 2, 5. 5 akar 3 kali 10. 50 akar 3. Satuan.
Maka jawabannya adalah yang D. Itu ya, itu untuk nomor. Tapi inget ya konsepnya kalau misalnya kalian ketemu lagi dengan konteks segitiga siku-siku di dalam lingkaran, inget ke si ini. Posisi ininya, sisi miringnya itu pasti sama dengan diameternya. Oke? Bisa dipahami ya? Kalau misalnya mau dipoto dulu boleh, silakan. Kamu lanjut ya. Lanjut tadi, lanjut ke soal selanjutnya. Masih dengan soal yang sama, tapi yang ditanyakan apa nih? Jika tinggi limas tersebut adalah 18 satuan. Volume limas tersebut. Oke. Berarti yang di sini yang ditanyakannya adalah volume limas dengan tinggi limasnya sudah diketahui. Tadi sudah kita tahu kalau alasnya kan segitiga. Di segitiga itu luasnya sebesar 50/3. Terus kalau volume limas, itu rumusnya apa? Yaitu sepertiga dari luas alas dikali dengan tinggi limasnya. Sepertiga kali tadi luas alasnya berapa? Ini. Alasnya kan segitiga tadi. Maka sepertiga dikali 50/3 dikali dengan tinggi limasnya 18. 18 dibagi 3 kan 6. 6 kali 50/3. 6 kali 5, 30 berarti 300/3. Jawabannya yang A. Ya. Ini jadi seperti lanjutan dari soal sebelumnya. Nah, oke. Next deh. Tabel berikut menyajikan operasi bintang ini. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5 ke samping dan ke bawah. Sekarang, jika A bintang B bintang 3 itu sama dengan 2, nilai A plus B yang mungkin adalah, katanya. Oke, berarti langkah pertama kita harus cari kemungkinan A bintang B itu berapa hasilnya. Di sini kan diketahui nih, A bintang B, bintang B dibintangin 3, itu harus sama dengan berapa? Sama dengan 2. Si X itu adalah 2. Berarti kira-kira A dan B itu harus dikali berapa nih? Supaya bisa jadi 2. Oh, bentar. Misalnya si X itu kan A bintang B, ya. Terus, di sini berarti, kan ini bintang 3, berarti si X dibintangin 3 itu hasilnya 2. Itu maksudnya ya. Sekarang kita coba lihat di kolom ketiga. Kolom ketiga berarti yang mana adik-adik? Berarti yang ini ya. Terus kita cocokkan. Yang hasilnya, yang pertama, baris pertama ini, angkanya adalah 1 dan 1 bintang 3. Hasilnya 3. Yang keduanya adalah 2 bintang dengan 3. Hasilnya 2 yang ini. 3, yang ketiga adalah 3 bintang dengan 3.
itu hasil tiga, yang tiga ya. Yang keempat, pantang hitungnya dua. Yang ke dan tiga, hasilnya dua. Ini nih. Dan ini. Berarti salah. Oke, kita lanjut. Kemungkinan pertama adalah kalau kan kemungkinannya itu ada dua ya, kemungkinan hasilnya pakai dua atau pakai empat. Jadi kemungkinan satu kalau misalnya A bintang B-nya itu sama dengan dua adalah berarti kita carinya di mana? Carinya di kolom ke dua ya. Yang hasilnya dua tuh ya. Bentar. Kita cari cek yang hasilnya dua itu yang mana aja. Hmm, ini kan, ini, 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 ini. Ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terus kita uraikan. Yang pertama, kalau si A-nya satu, A-nya satu, dan B-nya empat. Satu, empat. B-nya empat. A tambah B jadi berapa? Karena tadi yang ditanyanya A tambah B ya. A plus B-nya jadi berapa? 5. Terus kalau si yang dua selanjutnya, kalau si A-nya itu 2 dan B-nya itu 3. Yang ini ya. Nih, yang kamu warna hijau. Berarti A plus B-nya adalah 2 tambah 3, 5 juga. Yang ketiga, yang ini, si A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 5. Maka A plus B-nya jadi berapa? A plus B-nya berarti 5 tambah 2, 7. Selanjutnya, yang ini. Yang keempat. A-nya itu 3, B-nya itu berapa? 2 ya. A plus B-nya jadi 5. Yang kelima, yang ini. A-nya berapa adik-adik? 3. B-nya 4. Maka A plus B-nya jadi 7. Yang keenam, yang ini. A-nya 1. B-nya 4. Kebalik gak? A-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya 4, B-nya 2 ya. A-nya 4, B-nya 2. B-nya 1. Betul gak sih aku? Betul kok. A-nya 4, B-nya 1, maka A plus B-nya berapa? 5. Yang ketujuh, A-nya 4, B-nya 3. Maka A plus B itu tuh 7 juga. Yang kedelapan, yang terakhir yang ini. A-nya 5, B-nya 2, A plus B berapa? 7. Berarti 5 dan 7 ya. Di sini hasilnya semuanya rata-rata 5 dan 7. Terus cari kemungkinan 2 adik-adik. Kemungkinan 2. Kemungkinan kedua adalah si A bintang B-nya hasilnya 4. Maka kita cari deh yang hasilnya 4. Yang mana aja? 1 nih. 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan ya. 4. Yang hasilnya yang pertama, ketika A-nya 1, B-nya 2. Maka A plus B
Yang kedua, A-nya apa? 2, 1, A plus 3. Terus yang selanjutnya, 4 selanjutnya adalah yang ini. A-nya 4, B-nya. A-nya berapa? A-nya 5, B-nya 4. A plus B sama dengan 9 juga. Karena yang ditanyakan adalah nilai A plus B yang mungkin. Lihat opsinya langsung. Ada 2, 4, 5, 6, 8. Mana yang ada di kemungkinan ini? Yang ada angkanya cuma angka 5 nih. Kan berarti ini sebenarnya A plus B itu bisa 5, bisa 7, bisa 3, bisa 9. Tapi lihat di opsinya yang ada itu hanya 5. Maka jawabannya adalah 5. Oke, yang C tuh. Lumayan panjang juga ya cara membacanya. Oke, mari kita coba next ke soal selanjutnya. Barisan bilangan S plus 2, T plus 3, 10, 5S plus 3 merupakan barisan aritmatika. Samaan kuadrat yang memiliki akar-akar S dan T adalah, oke, ini ingat barisan aritmatik. Barisan aritmatika itu dia punya beda yang sama. Artinya beda itu adalah selisih dari suku satu ya dan suku sebelumnya. Itu ciri dari barisan aritmatika. Oke, sekarang kan ini S plus 2 ini sebagai suku pertama ya. T, T plus 3 itu suku kedua, 10 itu suku ketiga, dan 5S plus 3 itu suku keempat. Kita bisa uraikan ini dengan, bisa kita cari tahu dulu si bedanya itu berapa. Jadi kan U2 dikurangi O1 itu bisa sama dengan U3 kurangi U2 juga. Untuk mencari beda ya. Beda dari barisannya itu berapa. Karena di sini cuma diketahui U1, U2, U3, dan 4. Kita langsung substitusikan hasilnya. Nah, bisa-bisa gini. Ini juga bisa berlaku juga dengan kita kalau misalnya mau kayak gini juga. U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3. Itu juga bisa ya. Supaya semuanya informasinya ke bawah nih. Misalnya kita pakai yang ini. Terus kita substitusikan nilainya. U3 itu kan 10 tuh. 10 dikurangi dengan U2. U2 itu apa? T plus 3 ya. T plus 3 sama dengan U4. U4-nya adalah 5S plus 3 dikurangi dengan U3-nya 10. Supaya kita bisa nyari variabelnya yang mau kita ketahui ini. Next, 10. Berituin. Bentar. 10 dikurangi dengan T plus 3 itu plus 3, min 3 deng. Karena min kali plus ya. Min 3 sama dengan 5S 3 kurangi 10 berarti kan min 7. Sekarang 10 kurangi 3 itu 7. Berarti 7 min T sama dengan 5S min 7 ya. Betul, Ted. 5S. Betul nggak 5S? Betul, 5S plus 3. 4. 5S plus 3 min 10. Berarti 5S min 7. Betul kok. Oke, next. Bentar. 20. 10 min T min 3 plus 3.
7 min T sama dengan 5S min 7. Oh, ada ya. Ini 7 dan 7 bisa kita satukan. Berarti jadi berapa? Jadi 14 min T sama dengan 5S ya. Maka T-nya berapa? T-nya berarti